Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Jeffrinal Arifin SH MSI. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati, Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, Bapak Muhammad David SSTP. Selamat datang Bapak. Bapak Ibu, Kepala Sekolah dan Guru Pendamping, siswa-siswi peserta workshop yang kami banggakan. Selamat datang di acara Workshop Manajemen Pertunjukan Seni Panggung Seni Pelajar Sekolah Artfest 2025. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih, senang sekali saya Sanora yang akan memandu jalannya acara kita pada hari ini. Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sumatera Barat. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, Tuhan yang Maha Kuasa, kami yang hadir di sini memanjatkan puji dan syukur kepada Engkau yang Maha Perkasa atas segala nikmat-Mu yang menjadikan kami sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Untuk itu, berikanlah bangsa dan negara kami. Acara Panggung Seni Pelajar Sekolah Artfest tahun 2025 ini merupakan kegiatan pembinaan untuk kesenian yang diselenggarakan untuk memfasilitasi kreativitas generasi muda. Selengkapnya kita akan mendengarkan dalam laporan panitia oleh Kepala Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, Bapak Muhammad David SSTP. Disilakan. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Haji Jeffrinal Arifin SH MSI. Kemudian yang kami hormati pejabat struktural dan fungsional di lingkup UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu karyawan karyawati di lingkup UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat. Kemudian yang kami hormati para narasumber, coach, pendamping yang akan menjadi atau menjadi pemateri pada kegiatan workshop pada pagi hari ini. Kemudian yang kami hormati para peserta, ini guru pendamping beserta siswa-siswi dari 10 sekolah yang kita tunjuk sekota Padang untuk mengikuti kegiatan workshop ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu hadirin undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama dan utama sekali tentunya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana dengan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir pada kesempatan ini dalam rangka mengikuti kegiatan workshop manajemen pertunjukan seni dalam rangka rangkaian kegiatan Panggung Seni Pelajar Sekolah Artfest 2025. Kemudian salawat beriring salam hendaknya senantiasa selalu tercurah kepada pucuk pimpinan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Kadis, Bapak Ibu
yang kami hormati dan juga adik-adik kami yang kami banggakan, izinkan kami dalam kesempatan ini menyampaikan selaku panitia penyelenggara menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, dasar pelaksanaan kegiatan, izin Pak Kadis, kegiatan ini merupakan tindak lanjut atau dukungan dari komitmen mungkin antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Polda Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan zero tawuran, zero balap liar, dan zero kenakalan remaja intinya. Jadi kita sudah mulai kemarin rangkaian kegiatan dengan melakukan sosialisasi Pak ke 10 sekolah yang ditunjuk dan semuanya di Kota Padang. Kegiatan ini juga merupakan inisiasi berkat dan dukungan dari Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Muhyiddin. Kemudian yang kedua itu tujuan dari kegiatan ini, yang pertama itu menumbuh kembangkan rasa cinta dan bangga dari siswa-siswi kita, para pelajar generasi muda terhadap warisan budaya bangsa, ini terutama warisan budaya lokal kita Sumatera Barat. Kemudian yang kedua, menjadikan seni ini sebagai media dalam pembentukan karakter. Jadi nanti adik-adik kami, siswa-siswi, jadikanlah workshop ini sebagai media untuk melatih diri, untuk meningkatkan lebih ke energi positif, untuk menghilangkan energi negatif ya, yang kita tahu sekarang sedang marak-maraknya di kalangan generasi muda, apakah itu tawuran, kemudian balap liar, pergaulan bebas, narkoba, dan sebagainya. Jadi melalui kegiatan ini kita akan coba mengajak adik-adik menjadikan seni sebagai wadah atau media dalam pembentukan karakter atau jati diri adik-adik nantinya. Kemudian yang ketiga, itu tujuan dari kegiatan ini untuk memperkuat ekosistem seni budaya terutama di kalangan generasi muda. Kemudian yang keempat, untuk yang tadi menjauhkan siswa-siswi kita terutama di Kota Padang dari kegiatan-kegiatan negatif, sehingga untuk itulah kami mengajak, karena memang seni merupakan salah satu kegiatan positif untuk menghindari kegiatan yang negatif tadi. Kemudian yang selanjutnya peserta izin Pak Kadis, kita untuk workshop mengundang perwakilan dari 10 sekolah yang ditunjuk. Masing-masing sekolah ada 5 peserta. Ini ada juga guru pendamping dari guru yang membidangi kesenian atau yang akan mendampingi siswa-siswi ini nantinya dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaan festival nantinya Pak. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaan workshop manajemen pertunjukan seni dilaksanakan dari hari ini tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober tahun 2025 bertempat di lantai 4 Gedung Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Kemudian yang kelima itu pembiayaan dari kegiatan workshop manajemen pertunjukan seni itu dibebankan kepada DPA OPD Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, UPTD Taman Budaya dengan kode subkegiatan 2.22.1.02.0003. Demikian Pak yang dapat kami informasikan dan kami laporkan terkait dengan kegiatan kita pada kesempatan ini. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Kepala Dinas untuk memberikan arahan sekaligus mungkin membuka acara workshop ini secara resmi. Sekian mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri.
Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Jeffrinal Arifin SH MSI. Kepada Bapak, disilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati Pak Kepala PTD Taman Budaya, Pak MDP SSTP, serta Pak Zul, Kasubag TU, Pak Irfan, Kasih, Bu Linda, dan juga seluruh teman-teman kami, pejabat struktural dan fungsional dan Spamong yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian kita hormati majelis guru dari ibu-ibu guru dari 10 sekolah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan teristimewa bagi anak-anak kami 10 sekolah yang terpilih di Kota Padang untuk mengikuti festival seni pelajar Sekolah Arts Festival 2025. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya melihat wajah anak-anak kami semua, terutama juga majelis gurunya, sangat bersemangat ya. Nah, terima kasih adik-adik anak-anak kami datang ke Dinas Kebudayaan walaupun cuaca agak panas karena kita tepi laut ya. Kalau tepi laut memang panas Pak Guru ya. Jadi kalau nanti sudah berkesenian adik-adik kami tampil festivalnya, ini akan tambah dingin ya. Tidak apa-apa panas, tapi hati kita dingin dan tampilan nanti bagus. Kemudian kami menyambut sangat positif kegiatan kita ini, terutama ini dalam rangka membangkitkan semangat berkesenian di para pelajar kita. Karena memang ini yang sangat kita pentingkan hari ini. Kenapa? Karena banyak sekali tantangan generasi muda atau Gen Z hari ini, seperti tawuran pelajar, kemudian ada narkoba, kemudian ada juga LGBT, dan lain-lain, terutama juga ada kenakalan remaja. Tapi saya yakin percaya adik-adik yang ikut sekarang 10 sekolah di Kota Padang itu tidak melakukan hal-hal yang seperti yang kita sampaikan tadi. Maka untuk itu saya sampaikan kembali, ini sangat penting sekali bagi adik-adik sekalian, para siswa. Ini dalam rangka bagaimana pendidikan karakter kita. Perlu dalam pendidikan karakter itu ada seni, harus seimbang dengan mempelajari ilmu pengetahuan, juga harus seimbang dengan seni. Jadi kepala kita ini harus ada keseimbangan. Saya melakukan penelitian, ambil doktor saya tentang pendidikan karakter ini. Ini memang sangat perlu sekali, terutama bagi adik-adik sekalian, karena kita dalam jenjang sekolah mesti karakter kita ini kita rubah. Ini pentingnya dalam berkesenian ini adalah bagaimana memanage, merencanakan dan juga melaksanakan kegiatan pertunjukan. Kalau pertunjukan yang kita buat yang sembrono, yang dimulai perencanaan yang tidak bagus, maka hasilnya pasti akan tidak bagus. Maka dari awal semula mulai merencanakan bagaimana tampilan kita, bagaimana kostumnya, bagaimana tata kelola manajemennya, terutama juga mengelola kata-kata kita dan juga bersikap tingkah laku. Ini salah satu merupakan bagaimana nanti menghasilkan manajemen pertunjukan kita bagus. Kalau itu tidak ada, tentu hasilnya kurang bagus. Maka itu perlu penataan bagaimana
dalam berkesenian, bagaimana kita tampil ini, paham kita bagaimana memanage pertunjukan itu supaya audien kita puas. Maka ini salah satunya workshop ini adalah mengajarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini ada coach kita nanti yang akan berikan sebagai narasumber. Nah, kita harapkan adik-adik sekalian nanti serius dalam mendengarkan, karena ini sangat penting. Mana tahu adik-adik sekalian nanti jadi aktor dan sutradara yang backend, ya, yang terkenal nanti. Memang kita sekarang tidak percaya. Seperti Pak Jokowi tidak percaya dia akan menjadi presiden, ya. Pak Prabowo pun katakan itu, dia tidak percaya dia akan menjadi presiden dulu, ya. Jadi artinya apa? Kehidupan kita tidak tahu, masa depan kita tidak tahu. Mana tahu adik-adik sekalian bisa jadi presiden juga nanti, ya. Karena kehidupan kita, masa depan kita tidak. Kita lah tentu yang akan menentukan masa depan kita, tentu dengan berkah dan ridho Allah. Ini yang sangat penting. Jadi untuk itu adik-adik sekalian, timbalah ilmu ini dari pelatih kita nanti dengan baik, terutama juga arahan dari Bapak Ibu Guru, supaya workshop kita ini dapat diikuti dengan baik, dan juga nanti hasilnya tentu kita harapkan sangat bagus. Dan juga nanti jadi catatan bagi kami, adik-adik yang ikut hari ini, workshop ini nanti kita coba evaluasi terus, ya Pak Tambut, supaya nanti bagaimana outputnya. Ya, nanti misalnya kuliah di mana terserah adik-adik sekalian, mau kuliah di UNAN, UNP, UI, atau ITB, terserah. Tapi jiwa seni sudah ada dan juga sudah tahu tentang ilmu bagaimana pertunjukan, ini sangat bagus. Terutama perguruan tinggi sekarang pada ada UKM-nya, unit kegiatan kemahasiswaan seninya, termasuk seluruh perguruan tinggi ada sekarang. Jadi silakan nanti kalau ada punya minat bakat, kembangkan kalau adik-adik masuk perguruan tinggi nanti, ya, sesuai bakat dan apa yang ada ilmunya sama adik-adik sekalian. Kemudian kita minta pada Pak Guru, Ibu Guru nanti juga memperhatikan anak-anak kita dan juga selalu mengawasi supaya dia agak fokus dalam menerima pelajaran atau dari narasumber nanti. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti workshop kepada seluruh adik-adik kami dari siswa 10 sekolah yang ada di Kota Padang. Dan juga terima kasih kepada coach, narasumber, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mendampingi siswa-siswa yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas kehadiran semua. Semoga sukses pelaksanaannya. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama kita semua, workshop tentang panggung festif manajemen pertunjukan kesenian bagi seluruh siswa di Kota Padang, Sekolah Arts Festival tahun 2025 resmi kita buka. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Manajemen pertunjukan kesenian, rangkaian dari kegiatan panggung seni pelajar Sekolah Arfes tahun 2025. Salawat beserta salam kita kirimkan untuk Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Bapak Kabid SMA ya Pak? SMK Bapak Suryanto, kemudian Kepala UPTD Taman Budaya Sumatera Barat Bapak Envit, serta kepada tim coach Sekolah Arfes hadir bersama kita. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru pendamping dari sekolah-sekolah peserta Sekolah Arfes 2025.
pada seluruh panitia, dan yang kami banggakan adalah adik-adik semuanya pelajar SMA, SMK, dan MA di Kota Padang yang menjadi peserta panggung seni pelajar Sekolah Arpes tahun 2025. Ya, selamat datang di Taman Budaya Sumatera Barat. Selama 3 hari ke depan kita akan bersama-sama di sini untuk menyiapkan pertunjukan yang akan kita tampilkan pada 14, 15, 16 November 2025 dalam Festival Panggung Seni Pelajar atau Sekolah Arpes tahun 2025. Dan adik-adik semuanya, khususnya dari SMA yang sekolah-sekolah yang sudah kami sebutkan tadi, adalah peserta terpilih untuk mengikuti Sekolah Arpes tahun 2025. Kegiatan ini adalah program dari Taman Budaya Sumatera Barat, pembinaan kesenian, khususnya yang menjadi sasaran adalah generasi muda, pelajar-pelajar setingkat SMA, SMK, dan MA, khususnya di Kota Padang. Karena kegiatan ini kita laksanakan dengan dukungan dana aspirasi dari Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Andes Muhidi. Sekali lagi selamat datang dan terima kasih kepada guru-guru dan siswa yang sudah memenuhi undangan kita untuk bersama-sama mengikuti kegiatan workshop manajemen pertunjukan kesenian selama 3 hari ke depan, tanggal 23, 24, dan 25 Oktober tahun 2025. Akan banyak materi dan aktivitas kita selama workshop 3 hari ini, dan tidak semuanya penyampaian materi seperti sekarang. Nanti kita juga akan ada sesi diskusi, dan fokusnya adalah menyiapkan konsep garapan pertunjukan. Jadi memang kita harapkan peserta semuanya, khususnya kepada para siswa, bisa mengikuti kegiatan pembekalan ini, karena setelah workshop kita akan masuk ke tahap berikutnya adalah coaching atau pendampingan yang akan dilaksanakan di sekolah masing-masing dengan pendampingan oleh tim coach yang sudah kita sosialisasikan. Itu Pak Kepala. Baik, Bapak Ibu semuanya dan adik-adik siswa, di sesi pertama ini kita akan membahas materi pertama dengan topik adalah pembinaan kesenian sebagai solusi kreatif permasalahan remaja. Bapak Ibu dan sekalian yang dirahmati Allah, tantangan ke depan dunia pendidikan ini semakin masif nih. Kemarin mohon izin nih Pak, jadi buka ini ya. Kemarin ada 2 peserta kita hilang Pak, kemudian ketemu 2 hari itu di ini Bapak Ibu, di Polres apa tuh, Muko. Wah, Masya Allah, anak gadis Bu, serem juga ini. Ini pembahasan serius nih, iya kan? Jadi ternyata tingkat mitigasi anak kita oke. Secara fisik mungkin Pak dia udah dewasa nih. Ya ini gara-gara main ini Bu, dapat jadi pembelajaran kita bersama ya. Chatting dia, lantas ini hilang 2 hari. Wah, kami sibuk dinas pendidikan share ini ke siapa yang tahu. Ketemu Pak, mau dibilang di Polres Muko. Waduh, ada dijemput oleh orang tuanya, oleh sekolahnya. Nah, itu pembelajaran berharga bagi kita. Jadi artinya ke depan iklim keamanan sekolah ini memang harus benar-benar ini. Makanya nih pesan didik kita harus dibikin untuk untuk banyak aktivitas, semua aktivitas. Sekarang kita dukung nih olahraga, kesenian, randai, silat, Bapak Ibu ya. Sekarang kita ini kan. Jadi dia seperti dua mata pedang nih. Kalau dia tidak diberi kesibukan, dia mencari kesibukan sendiri. Nah, kesibukan sendiri ini bisa macam-macam. Dia bisa dengan alat handphone kita ini, HP kita ini bisa kemana-mana nih. Dia bisa kenal dengan orang asing segala macam begitu. Ini mungkin yang jadi pertanyaan serius.
Yang kedua, iklim kebinekaan sekolah. Ya, ini ya. Jadi memang toleransi segala macam kita kembangkan. Kemudian iklim sosial ekonomi, kemudian kolaborasi integrasi pembelajaran seperti anti korupsi, disiplin lalu lintas dan lain-lain. Kemudian yang kelima, membangun kompetisi guru. Lanjut deh. Nah, ini jumlah sekolah kita banyak nih. Jadi kita di kita ini kalau yang kewenangan SMP, SMK, SLB ada 247 peserta didik, 247 ribu. Kemudian kalau total peserta didik kita itu ada 1.044.995 SD, SMP, SMA dan semuanya. Lanjut deh. Ini yang penting nanti nih. Yang pertama, pembelajaran harus memenuhi keadaan potensi, kebutuhan perkembangan, taman belajar serta kepentingan peserta didik. Ya. Ini ada yang dari SMK 7 Padang nggak? Ini SMK 7 Padang nih, selamat. Tepuk tangan dulu untuk SMK 7 Padang, kalau yang lain. SMK 7 Padang nih kemarin kita kesana ya Pak ya. Kemudian saya tanya di tempat soal, Anda tahu dengan Dipa Aurel? Dipa Aurel, kenal ya? Ini Dipa Aurel, ini alumni SMK Pak? SMK 7 Padang. Jadi, mau tampil sini? Di festival besok. Itu anak kita anak kita yang memang dia dari kecil sudah punya bakat seni ya Pak ya, punya bakat seni, sudah main, kata orang tua itu dia suka main ini talempong apa dari kecil. Dan orang tuanya bagus, orang tuanya dia paham dengan bakat dan minat anandanya. Jadi karena dia punya bakat minat seni, itu sengaja dia kan dari Tanah Datar Pak ya, kos dia di SMK 7 ya. Ya sengaja itu Pak di sekolah kan jauh untuk belajar. Dia punya bakat, punya minat, tambah dapat ilmu. Udah, alhamdulillah sekarang udah kuliah di jurusan etnomusikologi ya Pak ya, etnomusikologi di ISI Yogyakarta. Konteks sosial budaya dan lingkungan, itu yang saya katakan tadi. Kalau SMK 7 Padang, misalnya dia kan ini sekolah, ini SMK khusus seni Pak. Sekolah khusus seni ya. Pokoknya kebudayaan lah. Ini banyak nih, orang udah melahirkan banyak talenta yang punya kompetensi bagus dan lain-lain. Contohnya tadi AKK kita, anak kita Dipa Aurel yang di Solo nanti dia itu kan jadi bisa ini tuh, bisa jadikan best practice lah. Ya contoh baik untuk Ananda mencontoh, iya kan? Kan yang baik bisa dicontoh dan dia tuh Bapak Ibu subhanallah tuh. Dia masih pakai jilbab Pak. Saya cukup ininya ini tuh, bajunya longgar. Untuk ukuran orang entertainment, untuk ukuran orang kerja di dunia hiburan itu tuh prestasi tuh. Ini maaf ya, artinya tuh karakternya tetap harus dijaga. Walaupun dia penyanyi, artis, tapi penampilannya juga harus ini ya. Saya lihat celananya longgar, iya kan? Bajunya pakai baju longgar, baju kayak olahraga gitu dipakai. Iya kan? Iya, sesuai dengan ini. Artinya tidak meninggalkan karakteristik dia sebagai pelajar yang punya karakter yang baik. Ya, ini Pak, Bapak ini gurunya nih. Kalau urusan artis kan orang yang jiwa bisa buka, iya kan? Tapi dia alhamdulillah bisa menjaga itu. Ini nih tadi deh kekhasan itu yang harus kita ini. Jadi Sumatera Barat ini kan adat bersani syarak seni kita bulong. Jadi walaupun dia penyanyi kan yang itu lagunya. Apa suaranya? Apa urusan dengan buka aurat? Iya kan? Kan nggak nyambung tuh, iya kan? Ya di dunia yang hiburan begitu tuh, tapi kekhasan itu tetap harus ada. Jadi kita akan coba ini lebih mungkin kepada presentasi mengenai kegiatan dari panggung seni pelajar kita yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan melalui UPTD Taman Budaya dalam rangka menghindarkan mungkin adik-adik siswa-siswi dari kegiatan-kegiatan negatif yang sedang marak di kalangan generasi muda. Jadi Bapak dari Dinas Pendidikan sudah menyampaikan beberapa hal terkait mungkin perkembangan di dunia pendidikan, kemudian beberapa program yang ada di Dinas Pendidikan
terkait dengan bagaimana tata kelola dalam rangka peningkatan mungkin kualitas atau mutu pendidikan khususnya di Sumatera Barat. Juga mungkin dampaknya pada siswa-siswi adik-adik kami di sekolah. Banyak juga beberapa kasus ini, kasus bullying, kemudian ada kekerasan. Kalau kita melihat di media-media sosial sekarang, ini malah sangat memprihatinkan juga. Bahkan direkam oleh teman-teman, itu ada satu siswa yang dikeroyok oleh teman-teman siswa yang lain. Dan yang lain ini seperti menikmati, ini entah di mana, ini baru usia anak-anak kok. Anak-anak yang tadi mungkin dibilang Pak Kabir, ini masih merupakan dua sisi mata uang. Jadi dua sisi mata uang, di satu sisi baik, di satu sisi yang lainnya ini merupakan beberapa ada sisi nakal, buruk dan sebagainya. Jadi memang di usia inilah sebenarnya adik-adik kami bisa menentukan atau menetapkan identitas atau jati diri bagaimana untuk menuju masa depan mungkin yang lebih baik. Jadi salah satunya tentu saja mungkin melalui kegiatan ini, melalui forum ini yang bisa kita jadikan media atau wadah dalam rangka, karena memang tadi salah satu tujuannya sudah disampaikan, yaitu seni sebagai pembentukan karakter dari adik-adik siswa-siswi yang ini masih apa namanya ini, masih biasa orang bilang masih galau menentukan kemana arah dan tujuan atau bagaimana. Karena melalui seni inilah nantinya adik-adik bisa berkarya, berkreativitas, berinovasi melalui pertunjukan ini. Mungkin saya tidak bicara tentang manajemen pertunjukannya, tapi lebih dari perspektif kenapa kegiatan ini dilaksanakan. Jadi memang diperlukan ruang positif untuk berekspresi. Jadikanlah nanti melalui workshop ini juga nanti ada coaching, kemudian puncaknya juga ditampilkan di festival. Dan ini insya Allah juga yang disampaikan Pak Kabir tadi, salah satu alumni dari SMK 7 ini Diva Aurel. Ini kami sedang mengusahakan Pak, sedang mengusahakan bagaimana nanti Diva Aurel bisa tampil di Taman Budaya pada kegiatan panggung seni belajar sekolah fest. Jadi nanti adik-adik bisa mungkin bisa berdiskusi, sharing dengan kakak alumninya. Jadi bagaimana bisa banyak tanya-tanya, bagaimana kiat-kiatnya nanti. Tadi sudah disampaikan yang dibawakan itu lagu, sampai sekarang itu lagu tradisi, malah lagu tradisi Pak Kabir. Sesuai dengan tema kita yaitu panggung seni pelajar, adik-adik akan diarahkan oleh coach-coach kita yang hari ini sudah ada di depan kita. Kira-kira bagaimana adik-adik memetakan potensi-potensi yang adik-adik miliki yang ada di sekolah, begitu ya. Baik, pada diskusi ini akan dipandu oleh Bapak Zulkifli SH. Langsung saja tanpa menunggu berlama-lama, kita berikan kesempatan kepada Pak Zulkifli, disilakan. Pada kesempatan ini saya Zulkifli dari Taman Budaya akan mengarahkan dan menentukan siapa beberapa orang coach atau pemateri. Saya Akbar, salah satu dari coach yang mungkin bakal berkontribusi dalam diskusi kita kali ini. Ini lebih ke pemetaan potensi sebenarnya. Yang kita dapat ini lebih, kita bakal dialog dua arah ya. Dan kalau nggak salah kan ada konsep ya. Tadi juga kita lihat ada salah satu penampilan dari teman-teman SMA 6, atau nanti bisa presentasi konsep apa segala macam, mau tanya jawab nanti kita persilakan. Sebisa mungkin kita bikin vibes-nya biar nggak terlalu kaku, karena berkesenian kalau kaku keder juga gitu. Itu aja sih paling saya oper dulu nih ke teman-teman coach yang lain. Silakan Bang Bro. Ini sekarang segmennya pemetaan ya Pak. Ya lebih ya komunikasi kita dua arah.
bagi yang mau bertanya ntar silahkan se-enjoy-enjoynya. Ini kan untuk konsep yang akan ditampilkan, bisa dari tari, musik, ya tradisi, ada teater juga, ya media baru. Silahkan bertanya, ya semua kita jawabnya ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk Andre. Silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua dan Bapak Ibu guru pendamping. Selamat datang di Taman Budaya ya. Mungkin ini teman-teman, kita sekarang ini diskusi tentang pemetaan potensi dari beberapa sekolah. Mungkin langsung aja ya. Apakah per sekolah udah menyiapkan satu tema atau idenya per sekolah dulu? Udah disiapkan. Pakai suatu kehormatan bagi Cindy bisa di sini membahas tentang konsep dari Adabiah gitu ya Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Widya Putri, biasa dikenal Cindy. Nah, Cindy salah satu perwakilan dari Adabiah 1 gitu ya. Nah, di sini seperti yang Kakak bilang tadi, kita itu membawakan tema yang berjudul Perjalanan Hati Siti Nurbaya gitu. Nah, di sini konsepnya itu mungkin Cindy bakal bahasnya sinopsisnya aja ya Kakak. Nah, sinopsisnya di sini itu karya ini mengangkat tema kisah Siti Nurbaya dengan Samsul Bahari gitu kan. Nah, Siti merupakan gadis Minang yang sopan, santun, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Hari kita masuk lagi ke teater, baru nanti itu kita penutupan di musik lagi. Kita meminta rider atau kebutuhan apa sih sebenarnya dari SMA ini, apa kebutuhannya? Nanti akan kita list itu Pak. Don Bosco itu LP-nya dari Don Bosco connect ke vendor. SM vendor berarti yang nyediain alat kan gitu kan Pak ya, kan dia ada vendor tuh. Nah itu yang bakal kita coba katakanlah apa ya, kita coba bagi informasi lah sepengetahuan kita bagaimana cara menjalankan beberapa pertunjukan yang pernah kita jalankan gitu. Yang dengan harapan mudah-mudahan dan teman-teman dari masing-masing sekolah gak hanya pertunjukannya aja nih gitu loh yang keren, tapi juga tim-tim di balik layarnya juga keren. Dan itu ada intinya gitu Pak. Itu untuk perihal bagaimana sistem miking, juga teknis pelaksanaan. Nah, dan juga itu terkait dengan yang lain. Misalnya ada properti, teman-teman dari Adabiah mau bawa jembatan, teman-teman dari SMKI mau bikin sawah. Ininya manajer produksinya harus connect ke vendor gitu kan. Ada struktur pertunjukan. Ketika kita sudah bereksplorasi musik, artistiknya, kostumnya, tentu kita membuat 4 bagian ini. Ada pembukaan, ada konflik, ada klimaks dan penyelesaiannya. Kalau seandainya karya itu datang saja, tidak ada dinamikanya, tentu monoton ya. Nanti itu kerja kita dalam waktu 30 sampai 40 menit. Bagaimana kita mengemas pertunjukan itu menjadi klimaks yang sangat menarik, sehingga itu yang sangat membantu dalam garapan adik-adik semua gitu. Untuk 7 tadi konsepnya apa? Seorang perempuan yang pergi merantau. Nah, seorang perempuan yang pergi merantau. Di sana teman-teman itu menjadi isu pertama. Nanti implementasinya menjadi suatu karya itu kan bagaimana interpretasi atau tafsiran teman-teman tentang perempuan yang merantau ini. Nah, bagaimana kita memakai media tadi, subsektor seni ini yang kita pakai ke dalam media yang kita garap dalam sebuah konsep karya pertunjukan itu teman-teman. Kita kan ada tadi tuh subsektornya, ada musik, media baru, film, tari, seni rupa, dan teater. Apanya? Gagasannya nanti apa aja kira-kira yang ditampilkan, bentuk seninya, apakah ada tarinya, musiknya atau apa? Ada campur Pak, ada tarinya, ada musik modernnya. Ya oke. Nanti temanya apa kira-kira? Kasih judul besar enggak? Buat judul besarnya sebenarnya belum ada. Belum ada, ya dipikirkan dulu. Baru 9:10 ya. 9:07 tadi apa? Silakan dulu. Siapa namanya? Jetro. Hari ini kita akan memulai sesi diskusi tentang
kolaborasi cabang seni sebagai elemen pertunjukan. Bersama coach kita ada Kak Yeni, seorang sutradara dari Isi Padang Panjang. Terus ada Kak Penny, seorang koreografer dan juga seorang pengajar di UNB. Kemudian ada Bang Roni, ada praktisi musik. Beliau adalah salah satu anggota dari Depnus Band, ya Bang. Musik bisa mengatakan sebuah emosi dalam pertunjukan. Apa ini? Apa? Interval namanya ini. Interval ini pondasi di setiap elemen musik. Setiap nada semuanya ada aturannya. Jadi bagi teman-teman yang pemula untuk bermusik harus paham ini dulu, interval seperti apa. Nanti ntar ada turunannya dalam membuat sebuah musik, lagu ciptaan, lagu tradisi, mau scoring film, mau untuk mengiringi sebuah tari, kita perlu interval ini. Nama saya Yeni Wahyuni, akrab dipanggil AN. Dengan temanya yaitu kolaborasi cabang seni, bagaimana kita membuat beberapa cabang seni itu menjadi sebuah kolaborasi seni pertunjukan. Di sini beberapa dari cabang seni itu sendiri, adik-adik, ada tadi teater, tari, musik, dan bahkan juga hari ini itu ada yang dari seni rupa juga. Itu bagaimana kita menggabungkannya ke dalam sebuah seni pertunjukan. Itu menjadi pelengkap elemen keberadaan seni pertunjukan hari ini. Jadi mungkin kalau dulu itu kalau kita melihat randai, di randai itu lengkap ya. Siapa yang sudah pernah main randai? Mengapa kolaborasi itu menjadi penting adik-adik sekalian? Yaitu kolaborasi itu penting, dia menjadi sebuah wadah ekspresi yang melibatkan waktu, ruang, dan juga penonton. Gitu ya. Ada waktu hari ini, ruang di mana kita bermain, dan juga bagaimana penonton yang akan melihat pementasan kita. Nah, di situ di sini saya juga memberikan pertanyaan kuncinya adalah apakah sebuah seni pertunjukan tari hanya tentang gerak? Apakah pertunjukan teater hanya tentang dialog? Atau musik hanya tentang kita mendengarkan musiknya saja? Mungkin kalau kemarin saya mendengarkan spill-spillnya sedikit. Kalau materi dari Kak Penny itu ada ini ya Kak ya, pertunjukan teatrikal Malikundang. Di sana kalau menurut saya itu sudah kompleks ya. Gimana teatrikal Malikundang itu tidak hanya bicara tentang tari yang bergerak, tidak hanya berbicara tentang si Malikundang yang hanya berdialog, dan juga tidak hanya musik yang
musik yang hanya menjadi latar atau pengiring dari pertunjukan itu, tapi menurut saya di sana dia sudah menjadi sebuah kolaborasi seni pertunjukan yang menjadi sebuah seni pertunjukan yang dapat kita nikmati hari ini. Terus dia juga dapat mampu menggerakkan suasana peristiwa yang dimunculkan oleh aktor melalui dialog, narasi, tubuh aktor, musik maupun elemen visual artistik yang membentuk kehadiran set properti seperti kostum yang sudah kita bahas tadi, kostum, lighting, dan juga video visual serta musik, yang mana masih kalau di dalam teater itu sendiri ada namanya spektakel. Ada yang sudah pernah mendengar itu? Belum ya? Nah, kalau dalam bahasa sehari-harinya itu kejutan. Bagaimana Siti Nurbaya dia menjadi kejutan di atas panggung. Oh, kayak gitu. Oh, ternyata Datuk Maringgi ini seperti ini. Oh, ternyata Siti Nurbaya menolak cintanya Datuk Maringgi seperti ini. Oh, ternyata Siti Nurbaya tidak jadi bisa dikatakan mengkhianati Samsul Bahri seperti ini. Oh, seperti ini. Nah, itu adalah efek-efek dari ketika kita menggabungkan 3 elemen seni pertunjukan tadi. Apa itu eksplorasi artistik? Nah, itu yang harus kalian tanya nanti kalian kupas dalam. Lalu apa itu media baru? Nah, itu juga harus dipertanyakan nanti. Karena persoalan media baru ini dengan persoalan pertunjukan yang akan kita garap nanti pasti hubungannya erat sekali. Nah, misalnya kalian bikin adegan perang-perangan di depan gitu kan, terus di belakang medianya udah perang-perang juga, ada dempet perangnya begini. Nah, itu berarti tidak terjadi eksplorasi. Baik, siapa nih yang pertama dulu? Dari Pak Kia dulu. Oh, boleh. Silakan. Pak Kia, Patli Pak Kia. Bahwa yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai eksplorasi media baru dan artistik seni pertunjukan. Nah, di awal tentu kita harus ini dulu ya, harus perkenalan seperti yang dikenalkan Bapak moderator tadi. Nama saya Fadli, teman-teman bisa panggil saya Fadli saja. Bang Fadli boleh, asal jangan panggil Bapak ya. Asal jangan panggil berat aja. Iya, jadi wali kota saya nanti. Wali nagari aja belum saya. Oke, tadi kita udah dengar juga sempat di-spill oleh pemateri sebelumnya tentang media baru, tentang artistik. Tadi kan apa temanya yang tadi materi sebelumnya? Kolaborasi kan, kolaborasi. Nah, bagaimana kita mengaktualisasikan itu tentu memperhatikan unsur-unsur tadi untuk membangun sebuah pertunjukan yang bermakna. Materi kali ini saya kasih judul intertekstual. Hypertekstual dalam seni media baru atau new media art. Nah, menciptakan lapisan makna dari seni pertunjukan. Terdengar agak ribet ya, tetapi kita bahas pelan-pelan nanti. Bagaimana penerapan berbagai macam media kemudian memberikan teks yang mengandung teks lain dan merujuk kepada yang lain untuk menciptakan pemaknaan. Karena teman-teman, dalam pertunjukan tentu kita tidak akan terlepas dari yang namanya makna. Pertunjukan itu tidak hadir begitu saja, dia nggak jatuh aja dari langit, tiba-tiba ada orang nari, tiba-tiba ada orang main teater, tiba-tiba ada orang bermain teatrikal. Kan tidak semua serba tiba-tiba, tentu ada teks yang dikandungnya. Nah, di awal kita sepakati dulu bersama, yang kita maksud dengan teks itu bukan skrip ya, tapi seperangkat makna tadi, gitu. Nah, bagaimana pemaknaan-pemaknaan itu kemudian kita hadirkan dalam seni pertunjukan yang di dalamnya terdapat berbagai macam elemen kesenian yang sudah dibahas sebelumnya tadi. Ada yang pernah nonton live streaming Gala Dinner G20 di GWK Bali? Ada yang pernah nonton?
Nah, itu ada screenshot gambarnya saya ambil. Di bawahnya ada orang nari, ada lighting show-nya, dan tebing itu disulap menjadi seolah-olah kanvas besar dengan konsep mapping, video mapping. Nah, ini contoh media baru yang digunakan. Keterkaitannya bagaimana antara misal ini kan tebingnya, di sini baru panggung utamanya. Antara yang di sini dengan yang di sini ada keterikatannya dan saling membangun pemaknaan. Jadi media baru yang digunakan, anggaplah nanti teman-teman menggarap sebuah pertunjukan yang akan ditampilkan di Taman Budaya, ada pentas, ada panggung tentunya kan, mengenali panggung itu, kemudian bagaimana memanfaatkan segala sesuatu, segala teknologi yang ada di panggung itu untuk menunjang seni pertunjukan yang teman-teman tampilkan. Misal di panggung ada videotron di belakang kan, ada LED videotron, ada panggungnya di bawah. Misal ada yang menggarap Siti Nurbaya, daripada menghadirkan misal apalah anggap ya properti yang paling identik dengan Siti Nurbaya apa? Jembatan, anggap jembatan. Daripada membangun konstruksi jembatan yang ribet di atas panggung ini, apa salahnya kita manfaatkan media baru yang ada, visual saja jembatan di sini. Nah, memanfaatkan dan itu memudahkan jadinya kan. Jadi konsepnya di dalam seni pertunjukan media baru ini serangkaian proses artistik yang memanfaatkan media elektronik. Jadi kayak beda projection mapping setahu saya dengan layar tancap. Itu dia responsif. Layar tancap kan kita putar di ini putih misalnya kan. Kalau tembak di proyektor atau layar tancap namanya itu begitu. Maksudnya video yang diputar di proyektor. Nah, tapi kalau projection mapping itu ada sifat responnya. Sifat respon misal tekstur dari apa? Ini nih misalnya ada tekstur kan, ada ukirannya kita respon. Baru katakanlah itu masuk di kategori projection mapping itu. Pun kalau nggak salah saya teman-teman dari WP baru bikin karya ini secara ini namanya dance mapping, saya nggak tahu juga, tapi kurang lebih ada respon juga walaupun secara pemutaran itu diputar di ada videotron, jadi kurang lebih bisa dipakai sebenarnya untuk nanti untuk besok pertunjukan kan ada LED tuh, tapi ada penari yang respon itu gitu loh. Sebenarnya bebas, seni itu bebas ya, tapi bukan berarti tidak bertanggung jawab gitu loh. Bebas-bebas banalo kan agak aneh juga kan, maksudnya kita mungkin sebagai teman-teman yang mungkin katakanlah mencoba menjadi generasi muda yang akan berpikir lebih kritis, bagaimana nanti kita di dalam medium, di dalam kesenian yang coba kita hasilkan itu memang memproduce makna-makna yang memang ingin kita utarakan atau ingin kita suarakan gitu. Dan maka dari itu memang seni media baru itu bisa menjadi katakanlah ya kalau nggak ikut teknologi itu majunya cepat sekali, kalau nggak ikut kita keteteran dan kayaknya nggak mungkin juga kalau kita nggak ikut gitu loh. Misal sekarang teman-teman misalnya ada jurusan DKV kan sekarang, jadi dari mereka manual mereka ke digital gitu ada plus ada minus sebenarnya, cuma maksudnya kita nggak juga bisa menafikan kalau yang digital ini memang perlu, memang sangat diperlukan, dan itu memang kalau untuk teman-teman mungkin yang tidak terlalu terpapar dengan seni itu akan jauh lebih menarik gitu loh. Kayaknya Kak Akbar sama Kak Pati Kak Pati apa kalau panggungnya? Pakia. Nah jadi kayaknya lebih jago, karena kalau basicnya sendiri kakak itu adalah dari seni rupa. Jadi hari ini tuh kalau kita lihat pertunjukan ya, itu nggak hanya seperti yang sudah dibahas pada mungkin materi sebelumnya ya sama coach yang lainnya juga, bahwa hari ini tuh semuanya sudah kolaborasi. Tapi kolaborasi itu bukan berarti bertabrakan ya, tapi saling mengisi seperti itu. Lihat teman-teman perform atau mungkin ada nanti akan perform, kita pasti menggunakan properti, ya kan? Nah properti itu kita nggak bisa alternatifnya itu menggunakan bahan-bahan yang mungkin selain tadi ada media barunya, kita juga menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan gampang dicari. Misalnya ranting, pohon, atau dedaunan gitu ya. Atau mungkin di kita ada salah satunya kardus misalnya. Itu juga bisa dijadikan properti. Kemudian kalau untuk kostum juga nggak harus ribet-ribet juga sebenarnya, sesuaikan aja. Jadi adik-adik penataannya nanti itu selain pokoknya dia satu kesatuan.
yang kalau katanya Bang Fadli itu, kalau kata Kak Fadli itu adalah di mana ada makna yang saling mendukung gitu, ada keterkaitan makna. Jadi itu tidak lepas semua dari elemen-elemen yang tidak kita pikirkan, tapi dipikirkan untuk membangun suatu makna yang kompleks seperti itu. Nah, jadi bisa belajar melalui berbagai media untuk gimana cara bikinnya. Jadi kan yang ada di kita sekarang itu kan mungkin kalau dari SMK apa udah tahu tuh, mereka udah ulik-ulik udah kesana gitu. Tapi ada yang kan gimana? Boleh kita salah satu dari adik-adik di tim itu mengulik itu. Misalnya apa sih aplikasinya, kita cobakan. Nah, atau yang sederhana juga bisa, pakai aplikasi sederhana juga bisa sebenarnya. Jadi nggak repot-repot. Yang ada pikirkan itu adalah bagaimana nanti visual yang dipilih itu, baik itu background atau ada mendukung suara-suara nantinya itu sinkron dengan ceritanya dan menambah nilai estetik atau nilai keindahan dari cerita. Sehingga atau pertunjukan itu menjadi menarik dan gampang untuk dicerna oleh para penontonnya. Gitu ya. Kami dari kelompok dari SMA Negeri Seni Padang. Saya Nora Rania Hamlin dan di sini teman-teman saya. Saya Aisyah Binurliana. Kami akan membawakan penampilan yang berjudul Buyong Palano. Unsur-unsur dari konsep yang kami buat yaitu ada unsur teater, tari, musik, paduan suara, dan juga sastra. Satu pertunjukan yang menceritakan perjalanan seseorang remaja yang bernama Raka dalam menemukan makna hidupnya. Tujuannya tuh untuk menanamkan nilai semangat, menghargai karya seni, dan memperkenalkan bahwa budaya Indonesia bisa dipadukan dengan kreativitas remaja masa kini. Perkenalkan, nama saya Kalista Nurullah dengan rekan saya Cinta Trima Hardika, Muhammad Raihan Waldi, dan Rizky serta Kurniawan. Untuk paparan materi lebih jelasnya akan disampaikan oleh rekan saya Cinta Trima Hardika. Baik, izin coach teman-teman semuanya. Di sini kami mengambil tema tentang Raimah Maimbau Rindu. Untuk latar belakang yaitu menggunakan sistem matrilian Minangkabau, menjadikan sawah sebagai pusaka tinggi dan harta pusaka tinggi, harta warisan turun-temurun. Karya ini menggambarkan seorang perempuan Minangkabau yang ingin merantau untuk melanjutkan pendidikan di kota besar, namun terhambat ekonomi keluarga yang diakibatkan karena sawah yang dimiliki orang tuanya mengalami gagal panen. Di sini kami memiliki pertama pendukung karya yang dalam pendukung karya ini ada seni teater, seni tari, sastra, seni rupa, dan seni musik. Dan mungkin ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Dan untuk tujuan karya ini tujuannya untuk menumbuhkan kembali raso Jopareso untuk saling menghargai dalam kehidupan serta menciptakan siswa yang kreatif dan inovatif. Di sini kami juga ada konsep ceritanya, itu pada intinya cerita ini mengenai kenakalan remaja yang terjadi saat ini, salah satunya pada masalah siswa yang sedang merokok. Saya Nabila Ramadhani dan juga saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya Bernana Jilani. Saya Kania Fitria. Saya Binehatul Komsa. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang yang akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Mimi. Latar belakang dari cerita yang berjudul Simpang Jalan mulai dari Nirmala tumbuh di lingkungan Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Namun, di balik keindahan dan keunikan budaya tersebut, Nirmala menghadapi tantangan besar dalam hidupnya. Ia tumbuh di keluarga yang hancur akibat kepercayaan orang tuanya, sehingga kehilangan kasih sayang dan penerimaan di rumah. Lupo Asa Cilako Badan yang kami angkat dari cerita legenda Maling Kundang. Dalam presentasi ini ada 4 poin yang akan kami paparkan, yaitu pendukung karya, struktur manajemen pertunjukan seni, properti, dan konsep pertunjukan drama musikal yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya secara berurutan. Baik, dipersilakan. Yang pertama itu ada pendukung karya yang terdiri dari sentuhan seni
tari dan sastra. Yang kedua itu ada pemusik, yang ketiga itu penari sekitar 10 orang. Yang keempat yaitu adalah aktor dan aktris sekitar 8 orang. Yang kelima itu ada sastra yang terdiri dari narator dan puisi. Kemudian masuk ke struktur manajemen pertunjukan seni. Saya Rasya di sini akan bahas konsep pertunjukan. Judul karya Perjalanan Hati Siti Nurbaya. Pendukung karya yang pertama pemusik sekitar 8 orang, nomor 2 penari 14 orang, nomor 3 teater. Pemeran Siti Nurbaya, Samsul, Ayah Siti, Datuk Merdi dan Korban. Nomor 4 ada tradisi, perpaduan musik, Minangkabau, tari, randai, puisi, dan seni rupa. Konsep umum pertunjukan. Karya ini terinspirasi dari kisah klasik Siti Nurbaya yang serat nilai budaya, perjuangan, dan cinta sejati. Selanjutnya pada bagian keempat yaitu ujian campuring yang dari Riau dan bagaimana suasana. Untuk suasana pada hari ini bahagia, tradisi dari Mas Melayu dan Minangkabau. Untuk musiknya rancang kuning. Untuk lagunya lagu rancang kuning dan lagunya Mamaci dengan tempo sedang. Selanjutnya konsep ketiga yaitu konsep teater yang akan dijelaskan oleh Zuri. Baiklah, kita masuk ke konsep memasuki teater. Teater ini mengisahkan tentang kebiasaan masyarakat yang hobi berjudi, catcalling, dan sering menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Tradisi kolot atau kuno ini terjadi karena kurangnya pemahaman kita terhadap kebudayaan yang ada di sekitar. Latar belakangnya adalah perkampungan di tengah kehidupan bermasyarakat dan alat musik pengiring yaitu alunan pansi pelayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novelino Syarif dari Mandua, Kota Padang. Perkenalkan, nama saya Gata Fania Zafira Ramadanti, berasal dari Mandua, Kota Padang. Perkenalkan juga, nama saya Zilhidayatil Husna Zulfi dari Mandua, Kota Padang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari Mandua, Kota Padang. Perkenalkan, nama saya Azriadi Kasita dari Mandua, Kota Padang. Baik, saya akan mewakili teman-teman saya untuk menjelaskan apa itu pesan dan kesan kami berada saat melaksanakan workshop di Dinas Kebudayaan ini. Yang pertama, kami mau berterima kasih kepada Dinas Kebudayaan dan Taman Budaya Sumatera Barat telah melaksanakan acara ini dikarenakan kami mendapatkan banyak ilmu tentang manajemen seni pertunjukan. Pesan dan kesan saya sebenarnya saya sangat senang dan juga karena bahagia mendapatkan manajemen atau sedikit pelajaran tentang manajemen yang dimana kalau misalnya kita mungkin kuliah itu sangat mahal dan di sini kita malah dijelaskan secara gratis. Untuk pengalamannya mungkin bisa teman-teman saya menjelaskannya. Pengalaman selama di tim kebudayaan ini sangat seru karena benar-benar dijelaskan oleh narasumber yang keren-keren dan juga membuat kami jadi tahu gimana sih tim manajemen itu dan apa-apa aja ilmu-ilmu yang mungkin kita nggak dapat di luar tapi kita bisa dapat di sini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita perwakilan dari SMA Adabiah Padang dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan workshop selama 3 hari di Taman Budaya dari tanggal hari Kamis sampai hari Sabtu. Oke, dan untuk kesan dan pesannya sudah banyak yang kami dapatkan melalui workshop ini. Untuk kesannya sangat berkesan sebenarnya di hati, sangat luar biasa. Dan di workshop ini juga kami mendapatkan ilmu-ilmu baru yang mungkin sebenarnya tidak bisa kami dapatkan langsung dari sekolah. Halo Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari SMA Don Bosco Padang, saya Kevin. Saya Anggi. Saya Syarfi. Saya Sarah. Pesan dan kesan kami selama workshop ini memang agak melelahkan sih, tapi bonusnya kami juga menambah pengetahuan dan juga mungkin di masa depan akan sangat berguna untuk penampilan kami dan juga pekerjaan kami. Nah,
untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, jangan lupa untuk datang di Taman Budaya Sumatera Barat. Halo semua, perkenalkan saya Alunkiano Aljabar Salim. Saya dari siswa-siswi SMK Negeri 4 Padang ingin memberikan kesan terhadap kegiatan kita hari ini, yaitu yang pesan saya sih untuk kegiatan hari ini banyak sih, bagus, seru, asik lagi. Nah, yang awalnya kami gak tahu apa itu seni dan teater, jadi tahu sih apa itu seni, apa sih teater, apa sih media baru. Kalau nggak ikut kami mungkin nggak bakal tahu kami apa itu seni, apa itu teater. Terima kasih untuk Taman Budaya karena telah melaksanakan kegiatan hari ini. Jadi kami lebih prepare untuk persiapan untuk kegiatan besok. Ya untuk teman-teman sekalian, jangan lupa datang ke Taman Budaya besok pada tanggal 14 November sampai 16 November.